Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Novel Tauhid Hidayatullah, akan menyampaikan informasi yang menarik seputar identifikasi serangga yang ada di kebun percobaan Siameo Biotrop. Presentasi ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah entomologi dengan dosen pengampu Ibu Jean Nihana Mulyo Putri Manalu, SP, MSI. Baik, langsung saja ikuti dan simak informasi yang menarik ini. Adapun serangga yang saya temukan di area kebun biotrop, yang pertama Botrogonia ferruginea, yang kedua Ortetrum sabina, yang ketiga Gonocerus acuteangulatus, dan yang keempat Chrysochus auratus. Serangga yang pertama saya akan menjelaskan mengenai the black tip leafhopper. Jadi ini adalah merupakan wereng dengan ujung hitam. Jadi ujungnya ini adalah pada sayapnya yang berwarna hitam atau Botrogonia ferruginea. Serangga ini dapat ditemukan di kebun biotrop yang kebetulan menempel pada suatu tanaman. Nah, serangga ini merupakan musuh alami. Apa yang dimaksud musuh alami? Jadi musuh alami ini adalah bagian dari pengendalian hama pada komoditas bahan pangan yang digunakan untuk mengendalikan atau membasmi serangga-serangga yang menyerang pada tanaman pangan atau dikatakan sebagai hama. Nah, untuk itu serangga ini hadir sebagai musuh alami. Seperti itu. Nah, adapun klasifikasinya, yang pertama ini adalah beberapa klasifikasi yang merupakan bagian dari ordo Hemiptera dengan famili Cicadelidae, genus Botrogonia, dan spesies Botrogonia ferruginea. Adapun deskripsinya, wereng ini berujung hitam yang tersebar di Jepang dan di Asia Tenggara yang menghisap getah dari silem dari berbagai semak dan herba. Imagonya berwarna kuning kehijauan yang mencolok dengan beberapa bintik hitam di kepala dan di wajah. Sedangkan nimfa itu berwarna hijau muda samar. Nah, dari beberapa deskripsi dan klasifikasinya, tentunya serangga ini memiliki peranan yang sangat penting di bumi, yaitu serangga ini sebagai hama pada perkebunan kelapa sawit. Nah, tadi yang penjelasan mengenai pengertiannya itu merupakan musuh alami pada suatu tanaman yang lainnya. Sedangkan pada perkebunan kelapa sawit di sini sebagai hama. Kemudian Hemiptera, golongan Hemiptera ini, golongan serangga dengan ordo Hemiptera ini memakan tanaman yang menggunakan mulutnya yang menusuk. Jadi mulutnya ini dengan tipe penusuk dan penghisap untuk mengekstrasi cairan tanaman. Next. Selanjutnya capung atau Ortetrum sabina bisa dilihat. Saya juga menemukan pada jenis rumput-rumputan. Di sini adalah gambar dari menggunakan fish eye, dan yang ini adalah bagian-bagian dari capungnya sendiri. Itu di sini adalah memiliki sayap. Jadi sayapnya ini memiliki dua bagian, yaitu sayap atas dan sayap bawah. Nah, yang membedakan dari serangga yang lainnya, ini abdomennya ini panjang ya teman-teman. Jadi dan sedikit kurus, katakanlah panjang.
Selanjutnya, adapun klasifikasinya ini adalah merupakan ordo dari Odonata dengan infraorder Anisoptera. Jadi capung ini terkadang disebutnya Anisoptera. Kemudian dengan famili Libellulidae dengan genus Ortetrum dan spesies Ortetrum sabina. Adapun deskripsinya atau morfologinya, toraks ini berwarna hijau garis corak dengan berwarna hitam, kemudian abdomennya ramping, kaki dan sayap berwarna hitam dan corak kuning di bagian sintorak. Panjang tubuh dari ujung kepala hingga ujung ekor adalah 5,5 cm dan memiliki rentang sayap 4 cm. Adapun peranannya di bumi, tentu capung ini memiliki peranan yang sangat penting, yaitu keseimbangan rantai makanan di dalam ekosistem. Capung ini berperan sebagai predator serangga-serangga kecil menurut Rahadi 2013 dan juga sebagai bioindikator di suatu lingkungan perairan. Maksud dari bioindikator ini adalah kita bisa mengetahui kualitas air itu dilihat dari capung yang ada di sekitar perairan. Jadi apakah ini airnya memiliki kualitas baik? Jika kualitas baik, dia akan menelurkan capung, kemudian berkembang di perairan dan kemudian tumbuh menjadi nimfa. Kemudian yang selanjutnya, boxbug atau serangga kotak atau Gonocerus acutengangulatus dengan keterangan yang pertama ini adalah nomor 1 antenanya, yang kedua adalah tip bagian mulut, yang ketiga ada mata, yang keempat scutellum, yang kelima sayap, yang keenam ini adalah bagian abdomen teman-teman, dan yang ketujuh adalah bagian kaki. Kakinya ini terdiri dari tungkai, tarsus, dan claws, seperti itu. Nah, adapun klasifikasinya ini adalah merupakan ordo dari Hemiptera dengan famili Coreidae dengan genus Gonocerus, spesies Gonocerus acutengangulatus dengan deskripsi ini adalah serangga berukuran sedang dengan panjang antara 11 dan 14 mm saat dewasa. Serangga ini berbintik-bintik coklat kemerahan, perut agak melebar, nimfa memiliki perut berwarna hijau. Spesies ini mirip dengan Coreus marginatus. Tetapi pada serangga ini memiliki perut yang lebih sempit dan tepi pronotum lateral yang lebih tajam dibandingkan Coreus marginatus. Adapun peranannya di bumi, yaitu adalah spesies ini adalah merupakan hama yang berbahaya pada komoditas bahan pistachio, dan ini juga bisa menjadi vektor jamur Nematospora corylli dengan agen penyakit stigmatomycosis seperti itu. Selanjutnya kumbang dokbane. Jadi kumbang dokben ini adalah ditemukan di kawasan kebun percobaan biotrop juga, yaitu dengan Chrysochus auratus. Dan ini adalah merupakan dokumentasi yang berhasil saya foto, baik itu mikroskop dan di lapangan, seperti itu. Jadi, adapun keterangan bagian tubuh, yang pertama ini adalah antena, yang kedua adalah bagian mulut, yang ketiga mata, yang keempat pronotum. Ini pronotum, yang kelima scutellum, ada seperti garis segitiga, bentuk segitiga di sini. Yang keenam ini adalah kulit keras, ini disebut elytra, dan antara sambungan antara perpisahan elytra ini dinamakan sutura. Yang ketujuh ini adalah femur, yang kedelapan ini adalah abdomen, yang kesembilan ini adalah sayap dalam. Ya, jadi dia terdiri ada 2 sayap. Kemudian yang bagian 10 ini adalah tarsus, dan yang 11 claws. Ya. Adapun klasifikasinya ini adalah bagian ordo dari Coleoptera dengan famili Chrysomelidae dengan genus Chrysochus dan spesies Chrysochus auratus. Adapun deskripsinya, imago ini berwarna sangat jelas ya teman-teman. Tadi dilihat pada
slide sebelumnya. Nih, dia warnanya sangat mencolok, yaitu dengan biru hijau. Dan elytra ini memiliki warna kilau tembaga ya teman-teman. Jadi ya, seperti warna tembaga. Kemudian antena dan kakinya berwarna hitam kebiruan. Adapun kepala dan dada memiliki tusukan sporadis yang dalam dan kecil. Mereka ini memiliki antena filiform yang panjang, bersendi 12 yang terletak di antara mata dan punggungan frontal. Sedangkan mandibula ini berbentuk tumpul. Adapun peranannya di bumi, ini adalah salah satu jenis kumbang ya teman ya. Jadi ordo dengan Coleoptera ini adalah jenis kumbang. Yaitu memberikan aerasi tanah, membantu penyerbukan bunga, dan mengendalikan serangga dan hama tanaman. Nah, jadi serangga ini adalah merupakan musuh alami pada serangga hama yang ada di komoditas pangan, tanaman pangan. Dan kemudian banyak serangga ini terutama kumbang ini sebagai pemulung atau decomposer atau pengurai, bisa memakan pada hewan yang mati atau tersembunyi pada pohon tumbang sehingga daur ulang nutrisi kembali ke tanah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.